Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Dwi Santoso dari Jagat Play. Hari ini gue akan ngejawab salah satu pertanyaan yang sering banget keluar, even di YouTube Jagat Review juga. Sebenarnya emulator video game itu legal apa enggak sih? Apakah kita menyalahi peraturan kalau kita pakai emulator? Atau jangan-jangan memang bisa dipakai gitu? Let's go. Nah, untuk yang nggak terlalu familiar, emulator adalah program atau perangkat lunak yang dipakai atau didesain sedemikian rupa buat mengemulasikan atau mensimulasikan kerja platform gaming tertentu. Biasanya sih platform gaming yang udah usianya rada tua ya. Misalnya kayak, ada program yang bisa buat emulasi PlayStation 1 di PC, ada yang PS2 sampai PS3 sekarang. Terus ada juga Nintendo dan Xbox bahkan. Jadi intinya adalah lu bisa mainin game-game konsol di PC lu dengan program-program ini. Nah, ada pertanyaan yang besar soal emulator dan sering banget keluar, sebenarnya emulator itu legal atau enggak? Nah, untuk menjawab itu, gue jawab dulu di awal, emulator itu legal. Jadi kalau misalnya lu pakai sekarang emulator, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya lu lihat Jagat misalnya ngetes emulator, itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya lu mau bikin video soal emulator, itu juga nggak apa-apa. Emulator itu legal. Nah, kenapa legal? Pertama, emulator itu bisa dilihat sebagai sebuah perangkat lunak opsi yang bisa dipakai sama user untuk mainin game mereka. Jadi ini sebuah opsi, bukan pengganti si produk originalnya. Terus yang kedua, ada beberapa emulator di luar sana yang sifatnya open source, ada juga yang closed. Nah, untuk yang open source, kayak Dolphin misalnya, emulatornya Nintendo, itu mereka buka semua source code-nya untuk dibaca sama semua orang, termasuk Nintendo sendiri. Jadi Nintendo bisa compare apakah mereka pakai source code-nya Nintendo yang buatannya mereka sendiri yang NDA banget lah gitu. Jadi nggak boleh dipakai sama orang lain. Nah, kalau misalnya ketahuan pakai itu kode, maka Dolphin ini bisa ditarik sama Nintendo. Tapi kenyataannya ketika si Dolphin ngebuka source code-nya ke public, nggak ada satupun kode yang sama dengan yang dipakai sama Nintendo. Jadi mereka aman. Nah, ada juga tipe emulator yang close, seperti Cemu, kalau misalnya lo tahu. Jadi untuk Cemu itu untuk Wii U di zaman dulu. Nah, itu timnya ngebikin emulatornya, tapi nggak pernah ngasih lihat source code-nya. Nah, itu agak sedikit di tengah antara legal atau nggak legal, karena kita nggak pernah tahu apakah mereka pakai kode rahasianya Nintendo yang nggak boleh dipakai, ataukah mereka benar-benar bikin kayak Dolphin, semuanya bikin sendiri. Nah, Nintendo juga nggak punya hak buat manggil si timnya Cemu karena tidak ada basis hukum mereka ngelanggar sesuatu yang dicipta Nintendo atau enggak. Jadi itu ada di bayang-bayang antara legal tidak legal, tapi most likely ada di area legal. Nah, untuk era-era beberapa emulator, misalnya kayak emulator PS1 dan PS2, lo bisa ketemu juga yang namanya BIOS. Lo perlu BIOS, lo perlu download BIOS kadang-kadang. Nah, sebenarnya secara legalnya, lo harus bikin BIOS dari mesin lo sendiri gitu. Karena faktanya adalah kalau misalnya lu tertarik sama PS1, lu pengen main game lu lebih bagus di emulator, harusnya lu punya PS1-nya sendiri. Nah, PS1-nya sendiri harus lu jadiin digital BIOS-nya buat lu bisa pakai di emulator, supaya emulator lu legal. Tapi kalau misalnya lu masukin BIOS dari mesin orang lain, sama seperti ROM, itu juga ilegal. Nah, satu hal lain lagi yang harus diperhatikan sama emulator supaya mereka tetap legal adalah mereka tidak boleh pakai apapun, bukan aksesoris ya, tapi semacam copyright content dari si konsol yang mereka emulasikan. Jadi mereka bentuk emulatornya, mereka nggak boleh pakai user interface yang sama. Jangan pakai font yang sama. Jangan mentang-mentang lu emulator PlayStation, lu pakai fontnya PlayStation. Jangan pakai nama PlayStation-nya sendiri. Terus ya jangan pakai segala macam jenis sesuatu yang copyright, bahkan misalnya lu masukin ke mesin terus lu jual secara fisik bentuknya kayak PlayStation misalnya, ya itu namanya cari mati memang. Jadi makanya lu bisa melihat kalau semua emulator biasanya interface-nya begitu sederhana tapi banyak fitur, karena mereka memastikan mereka jangan sampai copy sesuatu yang datang dari source originalnya kalau nggak mau dituntut hukum sama yang punya konten gitu. Di situasi yang paling rasional dan paling ideal, kita bisa pakai emulator untuk dua hal di situasi terbaik. Pertama, karena lu punya PC yang mumpuni dan lu pengen gaming experience lebih baik. Anggap aja contohnya, lu punya PS3. Lu pengen main Metal Gear Solid 4. Tapi Metal Gear Solid 4 cuma bisa jalan 30 FPS, gak stabil di PS3 lu. Nah, kebetulan sekarang lu punya PC yang udah cukup mumpuni, dan lu pengen main MGS 4 di resolusi lebih baik, frame rate lebih oke, dan experience lebih bagus. Jadi kenapa nggak lu main MGS 4 lu, Metal Gear Solid 4 lu di PC lu dengan emulator
PS3 untuk PC yang notabene bisa jalanin itu dengan lebih baik. Nah, lu punya hak untuk itu karena lu udah beli gamenya. Lu punya hak untuk itu karena emulator legal, dan lu punya hak untuk itu karena PC lu sendiri, lu yang rakit gitu dengan uang lu sendiri. Jadi semua itu tercover dengan fungsi si emulator itu sendiri. Nah, yang kedua, situasi yang paling rasional dan paling ideal adalah emulator juga dipakai untuk proses preservasi atau perlindungan terhadap ketahanan hidup software gitu. Secara logika, misalnya ketika Nintendo keluarin Nintendo Switch, itu pasti Nintendo 3DS dan Nintendo Wii U itu pasti mati. Jadi semua store-nya akan ada di titik di mana mereka akan tutupin store digital sampai lu nggak bisa lagi mainin game apapun di sana, termasuk apapun yang ada di store digital. Nah, salah satu fungsi emulator adalah memastikan kalaupun semua platform ini ditutup atau mati di masa depan, lu masih punya aplikasi pihak ketiga di mana lu bisa mainin game ini kembali kapanpun, sampai kapanpun gitu loh. Jadi tidak pernah lekang oleh masa, tidak akan terpengaruh oleh sikapnya si Nintendo, Sony, ataupun Xbox yang bisa aja tiba-tiba matiin platform mereka dan nutup akses ke semua game-game ini. Jadi itu salah satu fungsi penting dari emulator juga. Nah, kalau emulator legal, kenapa jadi sering dipermasalahkan? Masalah terbesarnya adalah emulatornya memang legal, tetapi game-game yang dimainkan di emulator itu bisa jadi ilegal. Jadi yang sering terjadi di kasus banyak gamer, termasuk lu dan gue yakin kita pernah ngalamin ini, kita download emulatornya, which is legal, terus kita download ROM. Nah, ROM-nya ini yang ilegal. Jadi semua game yang didistribusikan dalam bentuk ISO ataupun ROM, ataupun apapun yang ada tersedia di internet, dari A sampai Z di konsol apapun, itu namanya lu sharing game yang bukan hak lu, dan itu adalah bajakan. Terlepas dari rasionalisasi, oh kita kan cuma meminjam secara digital dan sebagainya, itu tidak ada hitungannya, itu bajakan. Jadi emulatornya selalu legal, tapi ketika lu download ROM atau ISO dari game-game yang tersedia di internet, itu bajakan. Nah, karena situasi yang tadi, maka paling ideal seperti yang kita sebut sebelumnya, ketika lu udah download emulator yang legal, lu bisa membuatnya terus legal dengan cara mengedam atau bikin ROM atau bikin ISO dari game yang lu beli sendiri. Misalnya lu punya, kayak tadi Metal Gear Solid 4, lu beli game originalnya, terus lu convert jadi disk digital buat si emulator, ya lu terus main di emulator itu. Karena lu udah beli gamenya, which is legal, plus emulatornya legal, dikombinasiin ya berarti apapun yang lu lakuin dengan emulator itu legal selama gamenya lu beli original dan lu convert sendiri ke digital. Nah, dari situasi ini makanya lu sering lihat misalnya kayak perusahaan sekelas Nintendo terutama yang rada-rada rese selalu membunuh situs-situs yang ngejual ROM atau yang nyediain ROM keluar sana gitu. Jadi seperti Dolphin, emulator Dolphin, terus Cemu, Citrus, dan sebagainya, Nintendo nggak punya hak buat ngebunuh itu, maka lu bisa lihat kalau emulator-emulator ini masih hidup sampai sekarang. Tapi yang selalu dikejar sama Nintendo adalah situs-situs yang nyediain ROM, nyediain ISO, dan nyediain pokoknya game-game bajakan yang bisa dimainin di emulator itu. Jadi situasi kayak gini dengan jelas bisa ngasih lihat ke lu kalau memang Nintendo sendiri mengerti dan memahami betapa legalnya emulator dan betapa ilegalnya game-game yang di-share di situs-situs emulator tersebut. Nah, ada sedikit kontroversi di dunia emulator, apakah etis atau tidak etis. Jadi, beda sama beberapa emulator seperti Dolphin yang kita bahas sebelumnya, di mana di open source, dikerjain sama banyak orang, yang notabene biasanya gratis. Sekarang muncul tim-tim emulator dengan konsep close yang timnya tertutup dan biasanya menyediakan situs donasi seperti Patreon untuk ngebantu mereka berfokus buat bikin itu emulator gitu. Nah, ketika emulator sudah mulai dalam tahap masuk ke dalam Patreon di mana lo bisa nyumbang donasi supaya bisa cepat kelar misalnya, itu mulai menghasilkan sejenis kontroversi atau pertanyaan lebih besar, apakah ini adalah sesuatu yang etis atau tidak. Sejauh ini memang kebanyakan masih merasa itu etis, walaupun ada juga yang merasa ketika sudah mulai berhubungan dengan uang, itu sudah tidak bisa ditoleransi sebenarnya. Jadi ya, gue nggak tahu lu berada di pihak yang mana, tapi yang pasti sekarang memang banyak yang mulai nawarin Patreon, jadi tim-timnya bisa keluar dari pekerjaan sehari-hari mereka, dan fokus ngembangin emulator.
Dan makanya situasi kayak gini bikin emulator kayak PlayStation 3 untuk PC, sampai Switch bahkan untuk PC itu jalannya cepat banget karena uang dari para donatur tuh gede banget gitu, dan mereka bisa fokus di sana semua. So, jadi itu adalah kondisi emulator yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya lu ketemu pertanyaan di Facebook atau di YouTube, ada yang tanya apakah emulator itu legal atau enggak, atau tiba-tiba ntar di masa depan Jagat pakai emulator misalnya di videonya, atau misalnya di Jagat Play lu ketemu kita bahas emulator. Sekali lagi, emulator itu legal. Emulator itu bisa dipakai tanpa harus lu takut sama si produsen konsol. Yang tidak boleh dilakukan, satu, ingat, adalah make game-game yang tersedia di internet yang lu download secara gratis, terus lu pasang di emulator. Itu semuanya bajakan. Tidak ada alasan lu meminjam secara digital, tidak ada alasan kalau ini adalah mencari kemudahan teknologi dan sebagainya. Itu tetap sesuatu yang tidak etis dan ilegal. Dan kalau lu pakai game bajakan untuk main di emulator, ya secara harfiah atau secara langsung ya semua proses memainkan emulasi itu ya ilegal gitu. Kira-kira demikian. Oke guys, semoga ini bikin lu lebih paham soal emulator, legalitas, dan soal ROM dan legalitasnya juga. Silakan tinggalkan komentar kira-kira kayak topik apa yang menarik untuk dibahas di video gua selanjutnya, terutama yang terkait sama video game. Kira-kira demikian. Oke guys, pada Santoso, Jaga Play buat Jaga Review. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.